pembudidaya ini ingin melakukan ingin melakukan usaha budidaya ini menebar benih ketika ukuran 7 cm, kita baru menggunakan pelet. Ketika sudah berumur 10 cm baru berubah menjadi rucah. Nah, baik, kembali kita di Negeri Santun Podcast. Kali ini kita coba untuk melakukan bincang-bincang santai. Saat ini telah hadir bersama kita orang muda, gagah. Nah, dia juga dulu pernah berkecimpung di budidaya, tepatnya pernah di unit pelaksana teknis Balai Budidaya Benih Ikan Penghujan. Saya kira tidak diragukan lagi mengenai budidaya ikan. Nah, kali ini kita coba untuk mengulas sedikit mengenai pengembangan usaha budidaya ikan, kiat-kiatnya seperti apa, karena memang budidaya ikan ini sesuatu hal yang baru di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, hari ini telah hadir bersama kita dia Zulfikar bukan Zulkifli. Zulfikar, seorang tenaga penyuluh yang dulunya memang tenaga penyuluh dan berada di Balai Benih Budidaya Ikan. Sekarang dia berada di bidang perikanan budidaya, terkonsentrasi untuk melakukan pengembangan budidaya ikan. Nah, saya kira Zulfikar ini tidak ini lagi lah untuk berbicara masalah budidaya ikan ini, mempunyai pengetahuan ataupun mengenai ilmu tentang budidaya ikan tidak kita ragukan lagi ya. Nah, Zulfikar mungkin bisa cerita sedikit lah bagaimana sebenarnya budidaya ikan itu seperti apa sebenarnya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Laskar yang telah mengundang kita di sini. Baik, saya dulu memang pernah di teknis budidaya di lapangan itu lebih kurang sekitar 5 tahun. Memang banyak hal-hal yang kita jumpai di lapangan. Hal-hal teknis yang kita jumpai di lapangan itu memang agak berbeda sama teori-teori yang kita dapatkan. Ya. Sebenarnya kalau untuk budidaya ini, kalau saya lihat di Kepri ini kita kan besarnya itu lebih cenderung di KJA. Sebenarnya kalau teknik pembesaran di KJA itu tidak terlalu sulit, kalau saya lihat tidak terlalu sulit dalam artian karena Kepri kita ini memiliki potensi laut yang sangat bagus. Terus tingkat pencemaran airnya juga masih sangat rendah. Jadi ini kalau kita gali lebih dalam, memang budidaya ini akan jadi salah satu sektor penghasilan untuk nelayan yang mencoba untuk berubah alih dari nelayan tangkap ke nelayan budidaya. Kalau untuk teknik dasar untuk budidaya itu, kalau saya dulu waktu di Balai Benih, saya dulu sempat diajak bergabung di Kabupaten Bintan. Itu tepatnya di Perumahan 10, saya diundang untuk jadi narasumber. Di waktu itu saya cuma mengajarkan sama pembudidaya. Saya bilang tekniknya kalau saya itu ATM aja, saya bilang. ATM itu apa ATM? ATM itu itu ambil ilmunya, tiru cara kerjanya, saya bilang, terus modifikasi dengan peralatan apa yang kita punya. ATM. Karena kalau kita konsep balai itu terlalu besar. Mereka udah punya peralatannya. Oh, itu khusus untuk balai ya? Balai. Tapi kalau untuk pembudidaya itu saya bilang ATM aja. ATM itu ambil ilmunya, tiru cara kerjanya, modifikasi sesuai dengan apa yang kita punya. Oh. Jadi kan nggak harus budidaya masyarakat pembudidaya itu atau kelompok-kelompok harus mengeluarkan biaya besar untuk menyesuaikan alat-alat yang ada di balai. Jadi kalau untuk teknik budidaya itu tentu kita menghitung dari unsur keberhasilan panen. Tentu mau untung ujung-ujung seperti itu. Jadi untuk tahap dasar awalnya itu, sebelum melakukan budidaya itu kita perhatikan dulu sisi perairan, gelombang, sama kecepatan arus, agar KJA kita tidak mudah terhanyut sama arus. Kalau kondisi arus ya? Kondisi arus. Kalau kondisi penyakit? Kalau kondisi penyakit,
kalau untuk di Kepri ini saya rasa itu sangat kecil sekali, kecuali saya pelajari di lapangan ada bulan-bulan tertentu yang memang sifat penyakitnya itu memang hadir di bulan-bulan tertentu gitu. Seperti yang pernah saya kunjungi di Karimun itu seperti di bulan 2 sampai bulan 3. Oh, itu kondisi sebaran penyakit mulai ya? Mulainya, karena kalau saya berpikir gini, kalau udah namanya variasi alam, kita tidak bisa merubah. Ya. Tidak bisa merubah, tapi kita cuma bisa mencegah dengan fase-fase pengobatan. Oh, itu penyakit-penyakit itu datangnya hanya dari faktor internal lokasi perairan ya? Bukan dari faktor luar gitu kan? Luar. Saya kira mungkin ya untuk wilayah Provinsi Kepri ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tidak terlalu penyakitnya itu tidak terlalu susah untuk kita atasi ya, karena wilayahnya paling terkait masalah kondisi perairan saja, kondisi perairan. Kemudian juga dari faktor internal itu paling lokasi budidaya ini apakah dekat dengan tambang, baik tambang boksit, tambang yang lain lah yang mempengaruhi kondisi penyebaran ini kan. Salah satunya itu tambahan mungkin limbah rumah tangga juga. Limbah rumah tangga ya kan. Seperti MCK, cuci pakaian, deterjen segala macam itu. Ya, itu mempengaruhi juga karena kondisi kita masih tradisional untuk masyarakatnya. Untuk masyarakat pesisir kan. Pesisir. Nah, selain itu pengalaman lah selama ini di budidaya, apakah memang apakah masih ada kendala ketika kita memulai suatu usaha pengembangan budidaya ini sebenarnya? Baik, kalau yang saya lihat kejadian-kejadian yang di lapangan, mungkin kalau untuk faktor Kepri kita bicara terlalu besar, karena saya pun belum pernah melihat kondisi yang di daerah Kepri terluar. Yang pernah kita lihat kan Kepri seperti Batam, Bintan, dan Karimun. Kalau untuk tahap awal pembudidaya, kalau saya lebih condong begini, pembudidaya itu harus memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di lapangan untuk membantu mereka dalam ilmu-ilmu pengetahuan bagaimana cara melakukan budidaya ikan itu yang baik. Oh ya, sebelum memulainya. Terus kalau di Kepri ini kan kita kan lebih condongnya kan kelompok nih. Ya. Kalau kelompok itu makanya saya lebih condong menyarankan konsultasilah ke dinas terkait, kapan ada pelatihan-pelatihan di balai-balai besar, utuslah beberapa orang dari kelompok tersebut untuk mengambil pengetahuan yang di sana untuk dibawa pulang sebelum mereka melakukan kegiatan budidaya tersebut. Nah, seandainya masyarakat kita ingin melakukan usaha di bidang budidaya ikan, nah kita ingin mengetahui sebenarnya prospek pengembangan budidaya ikan ini apakah memang menjanjikan atau hanya usaha musiman untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini? Kalau dari sisi teknis yang saya lihat, memang sektor budidaya ini sangat menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan tersebut. Karena kita bisa mengukur dalam artian kita tahu berapa jumlah yang harus kita panen, kita bisa hitung berapa harga per kilonya. Ini kita bicara harga normal ya, di luar COVID-19 yang telah melanda dunia kalau saya lihat. Kalau kita bicara hal normal, kita bisa mengukur harga kerapu itu berapa, yang kita panen berapa, modal yang kita keluarin itu berapa, termasuk beli benih sama pakannya, itu bisa kita ukur. Di situ kita bisa tahu berapa keuntungan kita. Biasanya persentase kalau kita menghitung itu usaha kita, misalnya kita menebar benar 1000 benih gitu kan, SR-nya ya. Nah, kira-kira persentase SR itu untuk keuntungan dari usaha budidaya ini berapa yang sewajarnya? Kalau untuk ikan kerapu itu kita bisa mengangkat SR itu di atas 70%. 70%. Berarti kalau misal kita tebar benih 10.000, berarti 70% kita hitung sekitar 7.000 inilah yang bisa kita produksi nantinya untuk usaha budidaya ikan. Nah,
pengembangan budidaya ikan ini sebenarnya berapa lama? Untuk jenis misalnya entah ikan kerapu, ikan kakap ini berapa lama pengembangannya? Kalau ikan kerapu untuk lama masa panen itu tergantung jenis ukuran yang mereka tebar di keramba. Ya. Tetapi rata-rata di Kepri ini kita menebar ukuran 10 cm. Itu ideal ya? Idealnya 10 cm itu udah ideal ya? Idealnya. Tingkat kematian pun tak terlalu sulit. Iya, tak terlalu sulit. Terus dia udah bisa adaptasi dengan gaya makan yang berbeda. Ya. Karena dari bak itu kan biasa mereka mengkonsumsi pelet. Ya. Begitu ditaruh di KCA harusnya mengkonsumsi ikan ruca. Ketika kita menaruh nih 10 cm ini. 10 cm ini pakan yang kita gunakan ini rucah atau pelet? Ruca aja. Rucah aja. Setelah ukuran berikutnya, kapan kita mempergunakan pakan pelet? Kalau dia udah makan di ruca, kita tak perlu lagi menggunakan pakan Pelet. Berarti selamanya setelah pengembangan sampai dia panen. berumur 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan panen ini sudah ukuran hampir 9 atau 8 on Di ya? atas 8 on. Di atas 8 on. Berarti ini mempergunakan rucah terus ya? Terus. Tak perlu pelet gitu. Tapi ketika mempergunakan pelet ini, ketika berumur di bawah 10 cm. 10 cm. Oh, berarti ketika pembudidaya ini ingin melakukan usaha budidaya ini menebar benih ketika ukuran 7 cm, kita baru menggunakan pelet. Ketika sudah berumur 10 cm baru berubah menjadi rucah. Nah, terkait pakan sebenarnya, memang selama ini saya dengar pakan ini memang sulit sebenarnya kan. Keterbatasan dari rentang waktu transportasi sampai ke tempat usaha budidaya ini diberatkan dengan ongkos sebenarnya, sehingga harga pakan itu naik dari ditambah dengan harga transportasi. Nah, mengatasi selama ini dari pengalaman Jul lah terkait masalah usaha-usaha budidaya ini, bagaimana mereka mengatasi pakan yang harga pakan yang memang kadang-kadang tinggi harga pakannya, sehingga proses penjualan pun hanya mengambil keuntungan sedikit ini. Baik, kalau untuk ukuran kalau untuk ukuran kita bercermin untuk ukuran harga pelet yang memang tinggi sampai di Kepri dengan biaya transportasi yang tinggi, otomatis harga pelet akan menjadi tinggi. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara sisi keuntungan seperti hatchery skala rumah tangga atau ASRT lebih dikenal, itu masa perawatan yang kalau yang saya lihat ya teknisnya di lapangan di SRT masyarakat pembudidaya itu mereka mengambil ukuran lebih kurang 1 cm. 1 cm itu untuk mencapai ke ukuran 10 cm masa tebar itu mereka cuma butuh waktu sekitar 40 harian. 40 hari. Terus kalau contoh begini, kalau kita mengambil dia 10.000 benih, Ya. 10.000 benih kita asumsikan dia hidup itu 80% aja. Ya. Otomatis 8.000. Kita menghitung harga kita beli yang ukuran 1 cm, harga yang kita keluar setelah 10 cm yang 80% kita ambil sisi 80% aja. Terus kita hitung dari sisi pengeluaran pelet. Ya. Kalau untuk jenis kerapu untuk kebutuhan pelet itu tidak terlalu banyak. Sedikit atau banyak saja ya. Berarti selama ini tidak ada masalah kalau masalah pelet, bagaimana dimasuk di dalam keramba ini ukurannya berapa? Kalau berarti ukurannya 10 cm, berarti kita tidak perlu lagi mempergunakan pelet. Jika memang ukurannya di bawah 10 atau 7 cm, 8 cm, ini masih kita mempergunakan pelet nih kan. Nah, biasa di pasaran itu ukuran berapa sebenarnya yang mudah kita dapati? Selama ini pembudidaya ini mengambil benih ini dari lokal kah atau dari luar? Kalau di Kepri itu sebagian besar mengambil dari Jawa dan Bali. Oh, itu. Dari situ Bondo tuh ya? Situ Bondo sama Gondo. Tapi sekarang sudah mulai banyak pembudidaya benih ya. Pembudidaya benih sudah mulai mereka ini mencoba ya untuk melakukan usaha-usaha budidaya khusus untuk benih-benih ikan ya. Tak mudah sebenarnya. Nah, ketika memang kondisi kita ini kan rentang waktu kan panjang sebenarnya. Sebenarnya kita nih masyarakat ini kan sebenarnya simpel aja.
nelayan. Kalau nelayan selama ini di Kepri ini kan gampang, ketika mereka turun ke laut pulang pasti bawa ikan. Akan tapi budidaya ini ketika benih ini ditebar, ini kan prosesnya lama, menunggu lama, waktu sampai 8 bulan, 9 bulan, bahkan bisa sampai 10 bulan. Ketika dengan melihat tipikal masyarakat kita di Kepulauan Riau, ketika mereka menunggu mungkin ada perasaan jenuh. Sementara memang kalau menunggu ini kan berarti besar modal untuk pembudidaya ikan. Dalam rentang waktu sebelum panen ini, mereka ini tentu harus ada pemasukan untuk biaya hidup, untuk membeli pakan, atau untuk segala macam keperluan ketika proses produksi ini sampai untuk panen, gitu kan. Nah, selama pengalaman melihat kondisi masyarakat pembudidaya ikan, apakah memang ketika kita melakukan terkonsentrasi untuk melakukan pengembangan budidaya ini, apakah kondisi masyarakat kita ini siap untuk itu? Kalau untuk sisi kita bicara sisi KJA dulu ya. KJA itu kan ukuran 10 cm. Ya. Kalau kita melihat dari sisi seperti itu, memang masyarakat kan menunggu waktu dari 0 sampai ke 10 bulan itu kan butuh waktu. Otomatis mereka kan butuh biaya hidup. Ya. Terus ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan pelet, pakan dan sebagainya. Memang kalau kita bicara di Kepri, mayoritas masyarakat itu memang tidak lepas dari nelayan tangkap. Inilah suatu pola yang harus kita rubah, karena kan tangkap ini kan mereka berburu. Yang berburu itu sifatnya tak terukur. Kalau budidaya ini dia terukur. Jadi berapa yang kita panen, bagaimana keuntungan itu sudah terukur jelas. Mungkin kalau untuk di tahap awal, saya rasa memang nelayan kita harus bergandeng sama nelayan tangkap itu. Dengan tangkap, oh iya, sebenarnya bisa aja karena pakan ya. Pakan untuk mengurangi jumlah produksi yang dikeluarkan, pakan kita gunakan pakan rucah. Pakan rucah ini kan dari alam. Dari alam untuk makan sambil menunggu ya proses panen itu terjadi. Nah, kalau kita kaji sebenarnya berapa untuk bisa nggak kita kalkulasikan jumlah uang yang kita gunakan untuk melakukan modal awal untuk melakukan usaha budidaya, entah untuk KJA-nya, kemudian untuk beli benihnya, kemudian untuk membeli pakannya selama proses sebelum panen ini, bisa nggak kita kalkulasikan? Memang kalau untuk budidaya ini kita memang agak kalau pemula pemula untuk yang tanpa sentuhan dari bantuan-bantuan dinas-dinas terkait, memang agak berat itu agak butuh modal yang sedikit besar kalau saya lihat, karena harus membuat fisik jadi KJA itu. KJA itu kan tidak murah juga. Terus kita beli bibit pun tidak murah juga. Belum lagi kita harus beli pakan-pakan tersebut. Makanya sekarang dengan program-program dari pemerintah ini, saya rasa sangat bagus, sangat baik sekali. Itu sebagai stimulan untuk kelompok-kelompok yang memang setelah mereka dapat bantuan itu mereka bisa berkembang. Jadi kelompok jangan pernah berharap bantuan itu akan turun terus setiap bulannya gitu. Bantuan dari pemerintah itu condongnya ke stimulan. Kalau saya lihat stimulan itu untuk merangsang bagaimana mereka bisa berhasil, itulah diolah lagi. Kalaupun ada bantuan-bantuan berikutnya, mungkin ya karena kelompoknya yang istilahnya kalau kita lihat keseriusannya tinggi, mungkin itu akan dapat support sedikit lagi dari pemerintah setempat itu. Ya, berarti begini, dari sisi pemerintah sendiri punya program ya untuk pengembangan budidaya. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang harus dipenuhi gitu kan, yang harus dipenuhi oleh pembudidaya ikan ketika ingin melakukan usaha-usaha terkait budidaya ikan sebenarnya. Nah, kita juga terkait sebenarnya kan ada namanya itu masalah izin itu kan, masalah izin TPUPI sebenarnya kan. TPUPI inilah tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan ya, pembudidaya ikan. Nah, sebenarnya kan tidak ada beban biaya yang diberikan kepada pembudidaya ikan untuk melakukan usaha mereka. Jika mereka ingin
punya usaha, tinggal mendaftarkan saja, kemudian akan dapat tanda pencatatan usaha perikanan budidaya. Nah, dengan mereka sudah melakukan terdaftarlah sebagai pembudidaya di pemerintah, secara otomatis untuk bantuan terkait masalah usaha ya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau bantuan sosial dari pihak lain ini lebih mudah kan ketika memang persyaratan itu terpenuhi dan terdaftar. Nah, kalau kita melihat dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, kebiasaan masyarakat, kemudian juga adalah perilaku masyarakat selama yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan, karena ini karakter mereka ini masing-masing berbeda. Di wilayah misalnya untuk Kabupaten Lingga beda, kemudian untuk Kabupaten Karimun juga beda, baik secara geografis maupun tipikal dari masyarakat. Kemudian Natuna, Anambas, Tanjung Pinang, Bintan. Nah, komoditas apa saja sebenarnya yang bisa untuk dilakukan pengembangan budidaya, misalnya untuk Bintan komoditasnya apa saja, kemudian Karimun, sehingga kita tidak salah atau supaya masyarakat ini memahami ketika memang mereka masyarakat untuk di Kabupaten Bintan rupanya tidak cocok untuk pengembangan ini, tapi mereka melakukan ini karena ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka melakukan ini dan gagal. Supaya mereka juga memahami lah apa-apa ketika ingin memulai suatu usaha budidaya ikan. Nah, karakter ini selama ini Ijum lihat enggak? Kabupaten masing-masing karakter kabupaten ini apa saja sebenarnya yang cocok untuk pengembangan budidaya? Kalau kita lihat dari sisi Kepri, memang pada dasarnya Kepri ini kalau saya lihat potensi budidaya itu sangat besar. Jadi di Kepri ini itu tidak harus memilih ikan. Saya contohkan ikan kakap, ikan bawal, ikan kerapu. Mereka tidak harus memilih ini bagus untuk daerah tertentu, enggak. Kalau untuk di Kepri saya lihat semua jenis ikan itu bisa masuk. Ya. Karena memang potensi air kita masih bagus, tingkat pencemarannya masih sangat rendah kalau saya lihat. Berarti tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Untuk khusus untuk budidaya laut ya? Untuk budidaya laut. Termasuk juga rumput laut ya? Rumput laut, kerapu, kakap, kemudian bawal bintang ya. Nah, dari masing-masing semua yang ada. Tapi saya lihat ada juga ini untuk pengembangan budidaya payau juga ini ya, kondisi budidaya air payau kayak udang, kemudian bandeng ini sebenarnya kan untuk Lingga nih bagus juga lokasi Bintan ya kan, untuk usaha-usaha yang terkait masalah budidaya air payau. Nah, kemudian dari sisi, karena Ijul ini juga berada di bidang perikanan budidaya. Nah, responsif pemerintah terhadap usaha-usaha pengembangan budidaya ini seperti apa? Kalau melihat ini, apakah memang ini menjadi fokus atau hanya sekedar untuk sebagai pemicu? Kalau yang saya lihat sekarang pemerintah daerah itu lagi masa transisi. Transisinya yang saya maksud begini, mereka tuh mau merubah dari pola kita berburu itu untuk merubah menjadi pola budidaya. Karena tadi saya bilang itu untuk mengukur budidaya ini hasilnya terukur. Gitu. Kalau untuk karakteristik wilayah, contohnya kita bicara untuk air tawar atau air payau, itu memang tidak semua wilayah bisa seperti itu. Beda di air laut, karena dasar Kepri ini kan kita 90% ke atas, 95% itu wilayah laut. Kalau untuk payau dan tawar itu dasar wilayah tersebut harus memang mencukupi suplai air tawarnya. Itu untuk usaha budidaya air tawar. Contoh salah satu yang saya lihat di salah satu kabupaten, mereka membangun budidaya air tawar tetapi jauh dari perairan air tawar. Otomatis itu tidak akan jalan gitu. Nah, disitulah letak kalau saya lihat letak kesalahan teknis dasar, bagaimana sesuatu itu harus ditempatkan memang sesuai dengan tempatnya. Jadi sebenarnya yang idealnya seperti apa idealnya itu? Idealnya kalau kita bicara untuk air tawar, berarti memang di suatu wilayah itu memang sumbernya air tawar.
Oh, sumbernya tawar. Harus ada air sumber air tawar itu mencukupi gitu. Mencukupi. Jika memang untuk air payau tempat lokasinya juga memadai. Begitu juga air laut. Kondisi perairannya pun cukup ini ya, cukup memungkinkan untuk pengembangan usaha-usaha budidaya. Nah, dari sisi kita di bidang perikanan budidaya, bagaimana kita melihat ini ya? Melihat responsif kita terhadap pengembangan budidaya kepada masyarakat ini sebenarnya. Apakah selama ini hanya sebagai melihat dari sisi pengembangan, tetap mengutamakan pengembangan budidaya ini untuk memberikan sebuah pembinaan saja kah, atau memang ada fasilitas yang diberikan oleh kita kepada pembudidaya itu selama yang dilihat lah pengembangannya? Baik, kan dasar pemerintah itu kan untuk melakukan suatu pemberian bantuan itu harus ada dasar-dasarnya. Salah satunya itu TPUPI, mereka harus menyiapkan proposal, kelompok berbadan hukum atau tercatat di UPT-UPT terkait. Oh, berarti selama ini kelompok itu kita udah mulai untuk yang berbadan hukum. Mulai berbadan hukum. Karena kan dasar berbadan hukum ini itu diterapkan di sekitaran tahun 2015 ke atas kalau nggak salah, saya lupa itu pastinya. Itu kenapa diterapkan seperti itu untuk mengetahui keseriusan kelompok untuk melakukan teknis budidaya agar pemerintah tidak salah atau tidak tepat sasaran dalam memberi bantuan tersebut. Dan ini kalau memang secara teknis sebenarnya, secara teknis tidak terlalu tidak terlalu susah lah, tidak terlalu sulit untuk mereka melakukan pengembangan budidaya. Cuma hanya dalam pengontrolan kualitas air saja ya, supaya ini terjaga wilayahnya juga dan kemudian tidak terserang oleh berbagai macam penyakit. Selama ini memang kita di sini kurangnya untuk pembudidaya ikan ini, karena ada beberapa ikan yang akibat dari penyakit atau virus, bakteri, sehingga ikan yang mereka pelihara ini kadang-kadang gagal sampai pada panen gitu kan. Nah, ada nggak kiat-kiat seharusnya atau tip bagi pembudidaya ikan supaya ikan mereka ini memenuhi standar untuk sampai ke tingkat panen sederhana, karena ini panjang dari 1 bulan sampai 8 bulan kan. Nah, supaya ikan ini tidak terlalu banyak gagal dalam panen, akan tapi bisa memberikan bahwa ketika SR 70% ini sudah ideal kan, sampai pada saat panen pasti sampai ya. Sampai itu saya ambil standar terendah aja. Itu pasti ya. Iya, standar pasti. Dari situ pun sebenarnya keuntungannya sudah berlipat ya. Sudah hampir, bahkan ketika memang mati 60 pun masih ada untung kalau untuk pengembangan budidaya. Nah, saya kira untuk budidaya ikan ini sebenarnya sangat menjanjikan ya, cuma rentang waktu yang panjang. Dan ini butuh kesabaran lah ya. Kesabaran, kemudian modal juga. Dan ini sayang ketika modal yang sudah ditanamkan akan tetapi tidak dijaga sebaik-baik mungkin. Kan begitu. Nah, untuk kita sebenarnya sudah mulai ya, kita pun sudah membangun balai benih ikan untuk mengatasi kekurangan bibit. Kemudian juga banyak juga hatchery skala rumah tangga di masyarakat yang dibangun oleh pelaku-pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah, sudah ada juga yang kita bangun. Nah, sekarang ini bagaimana niat dari masyarakat itu sendiri? Serius atau tidak? Keseriusan. Kalau serius, budidaya ini pasti untung ya, pasti ya. Pada keuntungan itu sudah pasti kan. Kemudian saya kira masyarakat juga tidak perlu takut. Budidaya ini kan terukur dia kan. Ya, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri sebenarnya kan. Nah, dari sisi pemasaran pun saya kira tak perlu takut ya. Sudah ini ya, sudah terjamin kondisi pasar, karena baik secara konsumsi untuk di restoran pasti dibutuh. Kemudian juga untuk ekspor juga masyarakat di luar
Indonesia juga membutuhkan ikan kerapu berlomba-lomba ya. Nah, saya kira bagaimana dari kondisi yang telah kita sampaikan dengan masyarakat ini sebenarnya kan bagaimana ini apakah masyarakat ini serius dari sisi kita pemerintah sudah mempersiapkan jika memang ada ketentuan-ketentuan sebenarnya kan ketika memang mereka ini meminta bantuan udah tadi ya apakah memang harus memenuhi ketentuan seperti halnya berbadan hukum ya badan hukum kemudian terdaftar di UPT Perikanan. Kita sendiri sebenarnya memberikan bantuan berupa benih ya. Benih, KJA, sarana dan prasarana. Berarti ketika mereka punya KJA, kan tidak semuanya, saya kira tidak semuanya yang karena hanya ini bersifat stimulus sebenarnya kan. Ketika mereka punya KJA yang bisa kita lihat, kita analisa, mereka butuh benih, kita bantu benih. Atau ketika mereka punya nih modal untuk benih, tidak punya KJA, kita sediakan KJA. Mereka benih dan pakan untuk selanjutnya. Nah, memancing. Akan tetapi ya sebenarnya keseriusan dari masyarakat kita Kepulauan Riau bagaimana untuk sebenarnya budidaya ikan ini mempunyai prospek yang cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Nah, dari sebenarnya, Jul. Pengembangan budidaya ini apakah kita sebenarnya sudah mempunyai sebuah idealnya untuk pengembangan sehingga budidaya ini sampai atau tepat pada sasaran untuk bagaimana sebenarnya kita mengatasi permasalahan budidaya dari sisi hijau melihat dari sisi karena ada pengalaman di lapangan kan. Baik, kalau untuk itu mungkin pembudidaya yang seperti saya bilang tadi mereka perlu menggandeng penyuluh dan peran penyuluh harus aktif di lapangan. Yang pertama, kita punya penyuluh ya. Kita punya penyuluh. Kita mengutus setiap kecamatan kita punya penyuluh. Ya. Terus yang ditanyakan Pak Naskar tadi itu untuk penyakit tadi saya dengar sekilas penyakit itu. Untuk pencegahan, mungkin kita kalau saya lebih condong itu kalau penyakit itu kita fase pencegahan. Pencegahan itu kan lebih baik daripada pengobatan. Mungkin setiap grading atau sortir itu ikan itu direndam aja sama air tawar. Kalau dia tidak punya obat-obat yang lain. Tapi kalau mereka punya obat yang lain seperti salah satunya akriplavin bisa digunakan itu. Untuk perendaman aja, fase pencegahan. Karena di Kepri ini virus itu bisa saya katakan sangat kecil sekali yang masuk di Kepri ini. Yang paling rentan kita itu yang paling ada bakteri sama jamur. Kalau sifatnya bakteri dan jamur kan bisa kita atasi dengan obat luar. Iya. Palingnya cukup dengan kalau yang punya obatnya akriplavin boleh digunakan. Kalau yang sifatnya kita nggak punya bisa kita pakai kunyit air tawar. Kunyit itu diapakan? Kunyit itu kita ambil saripatinya aja. Oh, saripatinya direndam ya? Direndam. Ada takaran khusus tak kira-kira apa? Gini, kalau ilmu lapangan, kalau kita di lapangan kan kita nggak bisa menakar nih. Ini harus sekian gram, ini harus sekian gitu. Paling kita pakai kalau saya bilang itu pakai visual aja. Cukup kuning udah. Contohnya seperti extra jus saja. Endapan extra jus kuning seperti itu udah cukup. Untuk mengatasi istilahnya tuh pencegahan bakteri, jamur, sekaligus pengobatan di situ. Standar ya berarti. Nah, ikan budidaya ikan. Kemudian dari kita dari sisi sebenarnya melihat untuk membangun masyarakat budidaya yang kuat sehingga pengembangan budidaya ini berkelanjutan ya kan. Dari sisi pengalaman mungkin bisa sedikitlah gambaran apa yang sebenarnya harus kita lakukan sehingga kita bisa menciptakan sebuah masyarakat pembudidaya ikan yang kuat itu. Kalau dari sisi yang saya lihat, pertama itu tentu keinginan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Keinginan dari masyarakat itu sendiri. Kedua itu penyuluh berperan aktif dalam melakukan pendampingan. Yang ketiga itu pemerintah juga memberi support bantuan-bantuan yang memang tepat kepada mereka yang melakukan atau yang berkecimpung memang di budidaya.
Karena kalau untuk kita bicara budidaya, pasar di budidaya ini sangat sangat terbuka, bahkan kita pun tidak bisa mencukupi kuota yang diminta gitu. Ya. Karena budidaya ini besar sekali permintaan, terutama yang lokal, yang diekspor seperti Hong Kong dan Singapura. Berapapun mereka produksi, pasti mereka tampung. Pasti mereka tampung. Ya. Nah, saya kira ada beberapa hal ya sebenarnya yang menjadi daya tarik sebenarnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau ya. Karena jumlah potensi juga mendukung. Sangat mendukung untuk pengembangan budidaya rumput laut, kakap, kerapu, bawal bintang untuk akses budidaya laut, ya kan? Itu idealnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dari sisi perairan juga mendukung, sangat tak terlalu banyak bakteri atau pencemaran yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Saya kira itu ya mungkin ya. Ada yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya ketika masyarakat ingin memulai usaha budidaya ikan ini jangan pernah ragu. Apalagi saya tambah sedikit, sekarang itu kita udah di Kepri ini udah mengesahkan undang-undang RZ3WP. Nah, itu udah terukur di mana wilayah budidaya, di mana wilayah tangkap, di mana wilayah untuk tambang segala macam. Jadi itu sangat melindungi para pembudidaya di kualitas air mereka tidak tercemar itu. Ya, berarti juga harus menjadi perhatian sebenarnya semuanya kan. Karena ketika RZWP3K ini disahkan, berarti lokasi-lokasi sudah pasti. Masyarakat kita juga harus tahu sebenarnya apakah ketika perairan ini sesuai tidak dengan RZWP3 untuk pengembangan budidaya. Jika bertentangan, ketakutan kita masyarakat ini tidak mengetahui beberapa lokasi-lokasi pembudidaya ikan yang tidak pada tempatnya. Seharusnya wilayah penangkapan dijadikan wilayah untuk pengembangan budidaya. Ini sebenarnya tidak cocok. Bukan tidak karena kita juga ketika masyarakat ingin melakukan pengembangan budidaya ini harus sesuai desain dengan rencana tata ruang yang telah dan direncanakan di dalam RZWP3 harus sesuai standar ya. Sesuai standar juga memenuhi namanya izin dan segala macam sehingga kemudian hari tidak menjadi permasalahan hukum bagi masyarakat kita. Nah, kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan itu kepada masyarakat kan. Nah, dari tadi mungkin sudah tidak terlalu tidak terlalu signifikan untuk ketika masyarakat berusaha untuk melakukan pengembangan budidaya, tidak perlu takut. Kemudian juga selalu bertanya ada apa yang tidak mengetahui bisa dijelaskan. Baik itu sebenarnya kan untuk kita sendiri di KAP ini sudah punya cabang-cabang dinas di wilayah kabupaten kota. Cabang dinas ini juga melayani izin. Kalau memang terkait usaha budidaya skala kecil, saya kira tidak perlu tidak ada biaya ya. Tidak ada biaya yang dipungut dari situ. Mereka hanya menyampaikan berapa luas usaha budidaya, lokasi, kemudian data pemiliknya berapa, jumlah misalnya kalau untuk budidaya laut ini kantong berapa. Ya kan mudah sekali sebenarnya, karena di wilayah kabupaten kota pun sudah mulai ada dan tidak jauh-jauh lagi datang ke Tanjung Pinang. Wilayah kita pun sudah ada, mereka tinggal datang saja ke cabang dinas yang sudah ada. Kemudian juga peran-peran penyuluh juga sudah ada banyak di tiap-tiap kecamatan ya. Kita alhamdulillah penyuluh kita saat ini itu sangat aktif lah, kalau saya lihat sangat aktif, sangat mendukung, membantu sekali di masyarakat pembudidaya itu. Nah, saya kira mungkin pandangan-pandangan kita mengenai untuk melakukan pengembangan usaha budidaya ini udah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita juga serius, masyarakat serius, kita serius untuk menciptakan masyarakat budidaya yang berkelanjutan, tidak hanya putus ketika sekali panen. Ketika kita pernah beberapa hal mungkin kebiasaan ini kan, karena sekali panen mereka putus. Habis panen entah karena hasil panen pun tidak dikelola dengan baik, tidak dibelikan lagi sebagai modal berikutnya, entah mereka gunakan untuk keperluan hidup.
kita tidak ingin masyarakat seperti itu, Iya. menunggu, kemudian berikutnya menunggu bantuan lagi dari pemerintah, karena tidak mungkin masyarakat yang sudah diberi bantuan kita berikan lagi, karena tidak mungkin, karena banyak masyarakat kita yang menunggu, karena ada sekitar 3 jutaan masyarakat Kepulauan Riau yang menunggu juga gantian menunggu giliran untuk mendapatkan stimulus dari pemerintah. Nah, memang perlu keseriusan. Jika memang tidak serius, ya saya kira sebuah hal yang sia-sia. Kita membangun masyarakat ini pun juga ya, tidak terlalu tidak membangun masyarakat yang tidak kuat juga jadinya kan. Nah, ke depan kita anggap ini sama sebenarnya saling membutuhkan. Kita memberikan sebuah pembinaan, masyarakat juga ke depannya seperti apa Keseriusan mereka mengenai usaha budidaya ikan. Baik, saya kira itu ya Pak Jul ya. Iya. Ada lagi kira-kira masalah tentang budidaya segala macam. Kita juga tahun-tahun ini juga begitu konsentrasi ya untuk melakukan pengembangan budidaya. Saya kira tak perlu takut lah masyarakat ya. Kita dinas-dinas terkait itu kan selalu buka pintu lah. Jika mereka punya keinginan untuk melakukan usaha, kita akan carikan sebuah solusi. Bagaimana untuk mengatasi. Yang jelas dari awal itu berbeda dari niat mereka serius atau tidak. Keinginan mereka sendiri. Sehingga memang berkelanjutan dia. Kita ingin menciptakan sebenarnya masyarakat yang berkelanjutan di pembudidaya ikan, bukan hanya sekali panen saja habis. Sekali panen habis. Ya baiklah Pak Ijul, terima kasih sudah bersama kita Sama-sama. menyampaikan pengalaman mengenai budidaya ikan dari sisi teknis yang kita ketahui, juga dari sisi peran-peran pemerintah di dalam pengembangan budidaya ikan, dan juga terima kasih kepada semuanya